Okay, let's go. Banglamnya. Tak ada percaya. Saya cakap memang betul. Ini Malaysia, bukan Melayunya. Ini Malaysia, Banglamnya. Apa pasal Banglamnya? Ini satu Malaysia, Bangla sudah beratus-ratus ribu. Satu Malaysia sudah ada Bangla. Bila satu hari shopping pun Bangla juga sana semua tempat shopping. Orang Malaysia tak ada. So cakap dengan parlimen, ini Malaysia kasih tukar. Kasih tukar ini Malaysia, tulis negara Bangla. Apa pasal saya cakap itu macam engkau orang juga kasih masuk. Itu Bangla semua orang negara asing, you juga kasih masuk. So ini Malaysia, bukan Malaysia Melayunya, bukan India punya, bukan Cina punya. Ini Malaysia Bangla punya. Bila mana-mana pergi dia juga bisnes. Mana-mana pergi pun dia punya muka juga ada. Semua Bangla punya. Saya cakap memang betul. Ini Malaysia, bukan Melayunya. Ini Malaysia, Banglamnya. Melayu, Ami Bangladesh ki ভালোবাসি। Ami আমার স্বামীকে ভালোবাসি। Saya warga Bangladesh. I cintakan Malaysia. I love my wife. Assalamualaikum. আমি শেখ রহিদ এখানে বিয়ে করেছি মালয়েশিয়াতে। আমার ছোট ছেলে, ওর নাম ইহসান। আমার বড় মেয়ে, ওরা দুজন হচ্ছে যমজ। ওর নাম ইরফান, ওর নাম হচ্ছে উমাইরা। বাবা তোমার নাম বলো, নাম বলো, নাম বলো। সেটা হ্যাঁ সেটা মাই নেম ইরফান। My name Irfan. তোমার নাম My name Umaira. nama সেটা nama Mehmet. Okay. এটা হচ্ছে আমার ওয়াইফ। সো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan mereaksi sebuah video seperti tadi di pembukaan. Malaysia ini bukan Melayu punya. Ini banyak pakcik-makcik Malaysia, jangan marah dulu ya sebelum selesai videonya, tonton selesai videonya. Malaysia ini bukan Cina punya. Kan jelas itu pakcik itu dia orang Malaysia yang dari India ya. Dia menerangkan di mana-mana. Mungkin dia ini petugas imigrasinya dari uniform yang dia pakai ya. Jadi kali ini dulu saya ya cerita sedikit. Saya sebagai diaspora dulu saya bingung. Orang Indonesia ngomong orang Malaysia Malaydes. Orang Malaysia ngomong orang Indonesia Indodes. Saya ngomong ini yang benar yang mana satu ini. Sampai akhirnya saya bikin channel ini, akhirnya saya mengerti kenapa. Dan untuk meyakinkan saya, akhirnya saya ketemu channel YouTube punya orang Malaysia, ya, orang Malaysia, The Pakcik namanya. Dia ini banyak juga subscribernya orang Indonesia. Dia ini sepertinya orang Malaysia yang punya channel yang yang fair, yang adil. Jadi dua orang Indonesia juga ada nonton channelnya kayaknya, ya.
Jadi saya mau mereaksi video dari dia. Kenapa orang Indonesia memanggil orang Malaysia itu Malaides, dan Pak Cik ini menerangkan dengan detail. Dan dia menerima, walaupun sakit katanya, saya terima. Malaysia itu dipanggil Malaides. Jadi nggak adil kalau kita aja atau dari narasi-narasinya dari orang Indonesia dan videonya dari orang Indonesia, akan lebih adil kalau video yang mereaksi atau yang membuat kenapa Malaysia itu dipanggil Malaides adalah orang Malaysia itu sendiri. Jadi without further ado, kita lihat dulu video dari Pak Cik ini ya. Check this out. Susahlah kita mengucapkan sampai ramai lah kan permintaan kalian nih semua guys untuk aku sebagai orang Malaysia, bagaimana pendapat orang Malaysia kalau berada di Malaysia guys? Kenapa seperti dunia luar guys kalau berada di KLCC lagi-laginya? Dan sebenarnya disebabkan itu juga, kalau aku pergi ke KL, Kuala Lumpur, aku jarang sudah untuk pergi ke kawasan KLCC. Dan aku hanya pergi ke kawasan macam jauh-jauh punya tempat. Seperti Pavilion Bukit Jalil, TRX, ataupun yang tempat-tempat yang lagi mewah. Kayak gitulah tempat-tempat yang mewah. Sebab kenapa? Sebab ini guys. Ini jujur ya, nggak ada tapis-tapisan ya. Jujur daripada orang Malaysia sendiri ya. Ini yang susah mau cakap guys. Hantarkan kepadanya amalan yang tunjukkan bila ku tiada, tunaikan semua permintaan Tuhanku, kamu tolonglah hantarkan kepadanya malaikat tunjukkan bila ku tiada. Tunaikan semua cara permintaan. Wah, boleh kah betul-betul gambar tu? Geramnya aku tengok. Bangla sakap, polis mari, sawit lari. Hujan mari, kunci lari. KL pergi, bas naik kaki jalan. 私は日経電子版 Wait, ya ampun. Salah negara guys. Oke. Sejujurnya lah kan, sebelum aku komentar yang lain-lain itu, aku ingin bagi tahu lah. Aku pengen bagi tahu lah juga guys. KLCC ini tempat-tempat yang memang kita sayangi, tempat landmark Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai satu simbolik landmark KLCC ini macam wow, Twin Tower, menara Twin Tower. Kalau kalian daripada Indonesia juga, kalian pengen pergi ke Malaysia, pasti pengen ke KLCC dulu melihat suasana kayak macam wow, KLCC gitulah. Tapi persepsi kita berubah selepas terlalu banyak construction on-site berlaku di KLCC, di kawasan sekitar Kuala Lumpur, yang menyebabkan banyak pekerja-pekerja daripada B, kita panggil B aja lah gitu kan, B for okay, dash, pekerja daripada dash datang sebagai contractor workers begitu, dan jumlahnya terlalu ramai guys dan tidak terkawal. Jadi bila ada musim perayaan, musim cuti sekolah, musim liburan, tiba-tiba penuh satu KLCC guys. Bukan KLCC saja, Jambatan Saloma guys. Jambatan Saloma ni yang aku pengen pergi juga, tapi sampai sekarang aku tidak pergi disebabkan orang kata ada wangian onion gitulah. Tapi ya kita nggak mau juga lah ngomong lebih-lebih, cakap lebih-lebih, tapi ya itu realitas guys. Ini yang terjadi, sampaikan kita dianggap sebagai apa orang panggil Malaides ya. Ini Malaides, ini Malaysia dash gitu. Ada dash di hujungnya. Itu kita tidak rasa lah
terhina pun, tapi rasa malu juga lah guys. Sebab setiap kali cuti perayaan, macam contoh lah, macam aku sendiri kan, kalau ada event besar di KLCC tu, lagi perlu ke macam Dewan Trade Centernya, dan tiba-tiba waktu itu pula, waktu tengah hari pengen makan apa semua tu, aku sendiri kaget guys, aku sendiri terkejut, macam bukan negara aku sendiri sudah, macam di dunia luar, di tempat lain, karena mereka terlalu ramai. Ya, itu yang berlaku di Malaysia guys. Aduh. Bangla berhari raya itu ala lumpur sebenarnya. Siap bertiti lah guys. Wah. Kebahagiaan diamnya suasana bersama Bangla penuh tiap sudut. Bangla bersinar di alam. Aduh guys. Wah, secara terbuka guys. Di sekeliling kota raya ini, kota raya yang udah diambil alih sama Bangladesh. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah, lihat. Ayo yo, ayo yo, ayo yo, ayo yo, ayo yo, mendem raya, kue kuda saya berlah, tanu mari ketupat senjen, kulisa tilang di jepoce, ayo yo yo, mendem raya, raya sada kuda yena bangla, kambaru boga, baladu bade. Guys, aku minta banyak kepada orang Indonesia, kepada orang Malaysia sendiri, kepada aku sebagai orang Malaysia, aku sendiri pun malu guys, penat guys, capek guys. Sampai aku tidak sanggup pergi ke LCC guys. Anak aku sendiri bilang, Daddy mau pergi tengok KLCC gitu. Pas aku cakap, tidak payah pergi sana. Kita pergi TRX sana, pergi TRX ataupun pergi tempat-tempat yang lain yang lokalnya aja bisa. Ya, pilih permintaan kalian, kita kabulkan juga, walaupun agak sakit guys. Tahun 2026 kalian minta ini guys, sakit guys. Jadi kalau kalian ada lagi permintaan yang kita bisa untuk reaksi, kita just reaksi santai-santai aja guys, gitu. Kita nggak reaksi video penuhnya. Kalian tertawa saya renyah sekali. Mari kita tertawa di tahun 2026 kita bikin pembukaan dengan tertawa juga. Jadi itu kata Pakcik tadi. Di Kuala Lumpur tuh ada KLCC. Itulah menara kembar Petronas yang jadi kebanggaan orang Malaides. Saya udah nggak panggil lagi orang Malaysia. Pakcik tadi sudah menerima kebanggaan orang Malaides itu dipenuhi oleh orang Bangladesh, ya, para pekerja dari Bangladesh yang memenuhi Kuala Lumpur dan Malaysia pada umumnya sudah banyak sekali. Dan mereka sangat bahagia di KLCC, katanya itu landmarknya Malaides lah itu ya, tempat kebanggaan orang Malaides itu. Jadi menara kembarnya itu lambang daripada keberhasilan negara Malaides. Jadi kenapa disebut Malaides rupanya itu? Sekarang saya dapat gambaran clear. Andaikan orang Malaysia memanggil Indonesia Indodes, seandainya di Jakarta, di mana landmark Jakarta, di Tugu Monas atau di mana dipenuhi oleh orang Bangladesh, saya terima itu. Seperti yang terjadi di KLCC, di Kuala Lumpur, di Sungai Buloh, apalagi kata orang kemarin. Ya, itu orang Indonesia nggak boleh marah kalau orang Malaysia ngomong Indodes. Kalau kota-kota segi semua sistem roda ekonomi dijalankan oleh orang Bangladesh, dari pekerja kasar sampai bisnismen, sampai ke petani,
dijalankan orang Bangladesh, orang manggil Indodes itu sah-sah saja. Ya. Nah, tidak tepatnya karena tidak sesuai. Nggak, orang Bangladesh itu nggak ada lah di Indonesia, ada pun mungkin segelintir, nggak seperti masif di Malaysia ya. Di Malaydes ini Pak Cik tadi udah ceritakan keadaannya dia sendiri yang orang Malaysia nggak mau, malu, nggak mau dia ke LCC itu bawa anak, walaupun sekadar bawa anaknya jalan-jalan atau shopping, ya dia walaupun sakit katanya saya terima. Saya salut juga, dia gentle juga dia. Jadi itu mengesahkan bahwa Malaysia itu sah menjadi Malaydes. Saya udah bahas ini, nanti saya taruh video khusus why Malaysia become Malaydes. Kenapa Malaysia menjadi Malaydes? Itu versi saya ya, berdasarkan bukti dan pengamatan saya. Kalau secara intelektualnya itu Bang Wan Win Nur telah membahas. Oh ya, untuk teman-teman penggemar Bang Wan Win Nur, subscribernya Bang Wan Win Nur itu lagi ada project. Saya sempat DM, saya sempat WA anak-anak loser, siapa itu rescue team yang bantu Aceh, nanyakan tentang, saya pikir Bang Wan Win Nur sana ada project besar dia, jadi memang dia lagi sibuk, dia sehat-sehat. Mungkin besok pagi saya coba texting direct kalau saya dapat nomor WA-nya ya, karena itu privasi orang, saya nggak mau, kalau nggak ada izin saya nggak mau nanyain nomor WA berapa atau gimana, itu privasi sekali. Jadi untuk subscriber Bang Wan Win Nur yang ada di channel ini, beliau baik-baik saja, dia dapat project besar, sibuk sekali, jadi dia nggak bisa upload videonya untuk saat ini. Nanti saya coba text direct kalau bisa, begitu. Alright. Jadi kembali lagi, kalau untuk Bang Wan Win Nur, versi Bang Wan Win Nur itu des itu artinya tanah. Jadi kalau Malaydes, tanah Melayu itu cocok ya. Kalau video saya sendiri itu berdasarkan bukti yang nyata, karena suatu bangsa itu berevolusi. Itu biasa saja, bisa terjadi. Kalau suatu negara udah didominasi suatu ras, lambat laun ya berubah. Itu terjadi juga di Jepang ini. Jepang ini dulu suku terbesarnya itu migrasi dari mainland Cina. Jadi banyak, tapi udah begitu lama dan beradaptasi dengan orang lokal, kita udah nggak tahu lagi ya. Itu yang terjadi di Malaysia. Jadi Bangladesh itu nggak, orang Bangladesh saya nggak salahin. Saya with due all respect ya. Disclaimer, saya tidak menghina atau merendahkan orang Bangladesh. Karena dia datang ke Malaysia dibawa oleh pemerintah Malaysia. Dibutuhkan orang Malaysia untuk bekerja. Pertama di 3D ya. Dirty, dangerous, difficult. Seperti perkebunan. Terus lama-lama mereka juga bukan orang-orang bodoh. Banyak orang yang berpendidikan. Kata Mak Cik Awek Malaydes kemarin, dia ngomong ada juga yang PhD. Jadi lama-lama mereka juga menguasai dunia bisnis. Ya, banyak kawin dengan orang tempatan. Dapat green card. Kalau seperti di Jepang ya. Ya, turunan dia udah jadi ras baru campuran. Itu kacukan, kata orang Malaysia, kacukan itu saya nggak enak ngomongnya. Kalau di Sumatera itu artinya, maaf ngomong, bersetubuh ya. Jadi tapi kalau Malaysia nggak ngerti dia kalau disebut campuran. Mereka ngomong pemain kacukan. Jadi ini anak-anak diaspora, apalah kita sebut, heritage lah enak ya, heritage. Orang Malaysia ngerti itu. Kita juga ngerti heritage playernya, pemain bola besok banyak dari campuran Bangladesh dan Malaysia ya. Jadi itu tadi. Jadi kalau Indodes nggak cocok deh. Saya tengah-tengah, saya bukan hidup di Indonesia.
Saya pulang ke Indonesia, ke Jakarta, main kemarin kemana-mana, kotanya biasa aja, masih orang Indonesia aja di sana. Nggak ada suku bangsa tertentu yang mendominasi seperti Kuala Lumpur, seperti videonya Pak Cik tadi. Kalau Malaysia dipanggil Malaydes ya sah-sah aja. Ya, melihat kenyataan yang ada. Jadi walaupun pahit harus diterima. Sekarang saya baru ngerti Indodes nggak cocok deh. Sesuai kenyataan ya. Terlalu dipaksakan kalau manggil Indodes. Tapi kalau Malaydes ya memang penuh sudah Malaysia itu. Dari pembukaan tadi itu orang India. Mungkin seragamnya seragam apa itu dia? Petugas imigrasi. Dia ngomong Malaysia ini bukan orang Melayu munya. Oke. Selamat datang di Garuda Japan, channel kontra narasi. Kadang we strike back, kadang kita membuat prestasi-prestasi anak bangsa. Terima kasih yang sudah support, yang sudah subscribe, yang baru datang welcome. Enjoy. Oh ya, yang rindu Pak Cik Ompong sebagai penutup, lihat dia, ini dia. Ku menangis membayangkan dapat membuat diriku memang pipa, tapi pipa tapi Kenapa gadis Melayu banyak suka Bangladesh? Ada 5 perkara yang buatkan gadis Melayu suka pada Bangladesh. Yang kelima tu paling perempuan suka. Yang pertama, Bangladesh. Seorang yang sangat setia. Mereka kalau dah ada awet, diorang akan jujur. Diorang tak akan cakap diorang single. Bahkan setiap kali diorang keluar dengan awet diorang akan upload video ataupun buat momen-momen romantik dengan awet diorang. Yang kedua, mereka lebih romantik. Orang perasan tak? Bangladesh ni walaupun sesama diorang, sesama lelaki, diorang akan berpegangan tangan. Ni kan lagi dengan awet-awet kan, lagilah perempuan suka. Romantik, bagi bunga. Mungkin sebab diorang banyak tengok cerita Bollywood kot. Yang ketiga, diorang cepat belajar. Contoh bahasa Melayu kita. Diorang jenis cepat sangat belajar. Kalau bahasa Inggeris juga lah, background diorang ni macam-macam. Cuma taraf pendidikan diorang ni tak dapat sambutan di negara sendiri. Kadang-kadang diorang pun ada PhD tau. Yang keempat, diorang ni sangat rajin. Bayangkanlah kalau kerja tu pukul 7 masuk, pukul 6 dah terpacak depan kilang. Bos-bos Malaysia ni suka ambil warga asing sebab dibayar murah. Lepas tu, diorang ni kalau dating, sejam awal dah dekat situ. Dan yang kelima yang paling perempuan suka ialah diorang tak suka pakai duit perempuan. Duit perempuan bagi mereka sangat-sangatlah berharga. Dan diorang tak akan buat gurauan seperti boleh tak belikan saya slipper, boleh tak belikan saya baju. Sebab bagi diorang itu menjatuhkan kemacuan mereka. Takkan keluar duit perempuan sesen pun. Bagi korang macam mana? Berpakaian